Baik, bertemu kembali dengan Mr. Cernawi. Kali ini kita akan buat tutorial yang kedua tentang pengenalan fitur kreator pada virtual reality. Oke, silakan klik start atau mulai. Kemudian di bagian ini, bagian yang di tengah ini namanya kanvas, adalah tempat menciptakan segala kreasi untuk membuat bahan ajar berbasis virtual reality atau 360 derajat. Oke, ini adalah posisi pengguna virtual reality. Tinggi kelihatan ini adalah sebesar 170 cm ya, playernya ini. Kemudian berikutnya di sini kita akan ada menu login. Oke, silakan pilih sign in terlebih dahulu ya, silakan pilih sign in terlebih dahulu. Jadi di sini silakan pilih sign in-nya dengan Gmail Bapak Ibu gunakan dalam hal untuk login. Ini adalah email yang terdaftar di Gmail, atau bisa juga kalau Bapak Ibu punya akun belajar.id, ini bisa digunakan dengan akun belajar.id. Oke, kita tunggu untuk login. Oke, tunggu loginnya. Nah, nanti ketika setelah sign in, kita akan menuju halaman pada browser seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini proses sign in-nya. Play switch, tunggu sebentar sambil kita menuju halaman email mana yang kita mau gunakan. Kali ini kami menggunakan akun belajar.id. Oke. Dan sukses, loginnya sukses. Kemudian kita menuju ke Melia Lab lagi, kemudian pilih OK. Oke. Kemudian sukses loginnya. Oke, kemudian kita pilih konfirmasi. Oke. Kelihatan akun kita? Oke, ini adalah akun, saya menggunakan akun belajar.id. Baik, berikutnya kita akan mengenal fitur-fitur lebih dalam di fitur kreator ini. Di panel kiri ini ya kelihatan ada pilih my account, ada new scenes ya. Kemudian ada saves, ada my scenes. Artinya my scene ini adalah kita sudah membuat di Kanvas ini, kemudian kita simpan. Kemudian ada my classroom, ini nanti adalah classroom yang kita buat yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian ada logout. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Di bagian view, toggle top view. Nah, inilah untuk melihat bagian atas ya. Oke, bagian atas. Kemudian ada bagian submission beta. Oke. Submission beta ini Bapak Ibu semua, ini bisa mengunduh aset 3 dimensi atau skybox buatan kita ya. Jadi kalau ada aset 3 dimensi yang kita butuhkan, ini bisa kita masukkan ke sini. Tentu ada persyaratan yang dipersyaratkan untuk masuk ke sini. Syaratnya nanti akan kami masukkan di bagian deskripsi dari video ini. Jadi misalkan nanti kita bisa melalui link berikut, nanti kita akan tunjukkan bagaimana bisa masuk ke akun ini. Dan tentunya adalah kerjasama antara pembuat Melia Lab ini untuk bisa di-approve apa yang kita ingin masukkan, aset 3 dimensi, aset background misalkan musik, itu bisa masuk sini. Oke, kemudian ada setting.
Ada language di setting, ya, ini bisa mengubah bahasa. Kalau misalnya kita ubah bahasa Indonesia, misalkan kita save saja, ubah bahasa Indonesia, dia akan merubah semuanya bahasa Indonesia. Kemudian ada simpan otomatis. Di sini kami mengubahnya menjadi setiap pengingat simpan scene setiap 10 menit. Dan menyimpan otomatis, ini saya simpan otomatis setiap 10 menit. Jadi supaya kita tidak lupa. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian ada bagian info, ya, daftar kendali, ada tentang, ada answer dan question, ya. Kemudian di sebelah ini juga ada, kita bisa juga sih milih tema, misalnya milih tema agama di sini bagian tema. Kemudian di bagian ini, nah ini itu bisa juga diperbesar ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengendalikan tombol-tombol untuk misalkan nanti putar kanan seperti apa, putar kiri seperti apa. Ini akan kita pada video tutorial berikutnya nanti. Nah, kemudian di sini ada lingkungan ya, ada lingkungan. Misalkan ini bisa di-download semua, misalkan ini lapangan. Kalau saya klik lapangan, kita tarik saja ke sini, dia akan berubah jadi lapangan seperti ini. Nah, kemudian misalkan berikutnya adalah ada tadi struktur, juga bisa, misalkan struktur ini juga bisa dipilih. Ini tentang, kita lihat prosesnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja di sini, banyak ya, banyak aset yang dimasukkan di sini ya. Mau tembok kayu seperti ini, kemudian pintu kayu, tembok kayu, ini bisa membangun rumah. Kemudian objek statis ya. Di objek statis juga bisa kelihatan, Bapak Ibu bisa melihat tentang apa itu objek statis. Oke, kita tunggu. Oke, adalah aset detail yang biasanya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran detail ya. Aset ini biasanya tunggal, tentunya tidak bergerak karena dia statis. Kecuali kalau dia dinamis. Oke. Kemudian ini belum, kemudian ini ada namanya fitur disebut dengan objek animasi ya, objek animasi. Nah, di objek animasi ini adalah mempunyai variasi detail untuk setiap gerakan atau simulasi. Jadi di Melia Lab ini mempunyai banyak sekali aset 3 dimensi animasi yang dapat digunakan sebagai jenjang pendidikan. Jadi animasi objek ini adalah aset yang mempunyai animasi khusus. Oke. Nah, kemudian saya kembalikan ke, oke, kita tunggu proses ini not responding ya. Oke. Nah, ini tadi animasi objek animasi ya, banyak sekali ya. Objek statis ya, kursi, tutup kaleng, ragum, kemudian kursi, ada kardus, ada kaleng cat, ya, ada teko. Jadi banyak sekali ya di sini. Ini yang kami bilang tadi ya, objek animasi. Ya, ini misalkan ya kalau sedang lari seperti apa, sedang duduk seperti apa, semuanya ada di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu suka dengan virtual reality ini sangat asik sekali kita memainkannya. Kemudian, nah berikutnya sebelum itu kita masuk ke bagian ini ya, tadi ada skybox di sini, misalkan kita mau merubah langitnya, misalkan ini bisa juga kita klik ini, kemudian kita seret ke sini, langitnya akan berubah nanti. Drag and drop, coba ya. Oke, ini berubah, sudah berubah seperti ini ya. Sudah berubah. Oke, maju mundur. Nanti kita akan belajar bagaimana mengoperasikannya. Tapi ini kita belajar tentang ini dulu ya. Kemudian ada musik di sini. Kemudian bisa kita masukkan ada musik di sini. Kita ada suara musik. Ya, tuh suara musiknya ada. Oke, kita stop saja. Kemudian ini ada interactionnya. Ada standpoint, nanti kita akan jelaskan seperti apa standpoint penggunaannya. Ada pop-up info, ada YouTube 360, YouTube video, kemudian ada portal custom gambar. Ini semua nanti akan kita jelaskan pada video tutorial berikutnya bagaimana penggunaannya. Kemudian ada object list, ya, daftar objek. Jadi contohnya tadi, ini player, ini kita, kemudian lapang atletik ada kita ini tadi. Kemudian langit-langit juga ada di sini ya. Kemudian ada properti juga, ini ketepatan misalkan nanti
Saya contohkan seperti ini ya. Nah, nanti ini ya munculnya ada, oh ya, sebelum itu Bapak Ibu semua, di sini nanti kita akan jelaskan juga ada daftar kendali ini nanti ya. Daftar kendali ini akan kita jelaskan berikutnya. Bagaimana mengendalikan daripada objek kita ini. Nah, di bagian properti ini nanti kita akan ketahui seperti apa muncul jar-jar seperti ini. Kita akan lanjutkan di tutorial bagaimana mengendalikan objek ini. Sampai ketemu di tutorial ketiga, yaitu bagaimana daftar kendali yang akan kita pakai di virtual reality dengan Melia Lab ini. Terima kasih.